Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih Tuhan setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu penuh dengan ucapan syukur. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberkati dan menganugerahkan segala yang baik ke dalam hidup kami. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar bisa menikmati dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan menggali dan merenungkan makna mendalam dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudari-saudara yang terkasih, apa yang terlintas dalam pikiran kita saat mendengar frasa anak domba Allah? Apakah itu hanya sekedar sebuah gelar, atau ada makna yang jauh lebih dalam? Mari kita pelajari bersama. Dalam budaya Yahudi, anak domba memiliki peran yang sangat penting dalam ritual persembahan. Setiap tahun, orang-orang Israel harus mempersembahkan domba yang tak bercacat sebagai korban penebusan dosa mereka. Namun, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Itu adalah pernyataan yang luar biasa. Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah korban sejati yang akan menggantikan semua korban lainnya. Yesus datang bukan untuk membawa penghakiman, melainkan untuk menjadi korban bagi dosa dunia. Ia datang untuk mati menggantikan kita, menanggung dosa kita, dan memberikan keselamatan yang sejati. Saudara, Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Ia satu-satunya yang dapat menghapus dosa dunia. Tidak ada jalan lain, dan tidak ada usaha manusia yang cukup menebus dirinya sendiri. Hanya melalui Yesus, kita menerima pengampunan yang sejati. Bayangkan seorang anak kecil sedang berjalan di hutan. Ia begitu senang menikmati pemandangan sekitar. Tetapi tanpa sadar, ia melangkah ke dalam lumpur hisap. Semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin dalam ia tenggelam. Lalu, seorang pria yang melihat kejadian itu berlari mendekat. Ia tidak meminta anak itu untuk mencoba lebih keras. Ia tidak memberinya petunjuk untuk keluar sendiri. Sebaliknya, pria itu masuk ke dalam lumpur, mengangkat anak itu, dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Begitulah gambaran yang dilakukan Yesus bagi kita. Kita terjebak dalam lumpur dosa, dan tidak ada usaha manusia yang cukup untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Yesus, anak domba Allah, datang dan mengangkat kita keluar. Ia mengambil tempat kita di atas salib dan menanggung dosa kita. Saudara-saudari, jika Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kita, lalu bagaimana seharusnya kita menanggapi hal tersebut?
Pertama, kita harus percaya kepadanya sepenuhnya. Jangan lagi berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan kita. Datanglah kepada Yesus dengan iman dan terimalah kasih karunia-Nya. Kedua, kita harus hidup dalam pertobatan. Jika Yesus sudah menanggung dosa kita, mengapa kita masih mau berdiam dalam dosa? Mari kita tinggalkan cara hidup lama dan berjalan dalam kebenarannya. Dan yang ketiga, kita harus membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Yohanes Pembaptis dengan berani menyatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudari-saudara, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Ia adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa kita. Marilah kita percaya kepadanya dan marilah mengambil bagian untuk mau membagikan kisah indah ini kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Tolonglah kami untuk hidup dalam iman, pertobatan, dan kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, untuk bersedia bersaksi tentang Yesus di dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga semakin banyak orang lagi yang mengenal Yesus, Sang Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.